Sadarlah, jangan biarkan kita jadi pion dalam permainan orang-orang yang bersembunyi di balik layar. Mereka menyalakan api, tetapi kitalah yang terbakar. Mereka meniupkan provokasi, tapi kitalah yang kehilangan masa depan. Kita sedang dipaksa saling menyakiti, sementara mereka bertepuk tangan di kejauhan. Masa aksi kami dari mahasiswa menegaskan bahwa kami tidak ingin ada kerusakan, apalagi korban jiwa. Gitu ya. Tapi itu bisa Anda pastikan bahwa memang bukan teman-teman mahasiswa yang melakukan itu? Ya, kami bisa memastikan karena kami memiliki tuntutan yang jelas, isu yang jelas, dan juga fokus kami bukan ke arah destruktif. Oke. Kami dari pihak keluarga betul-betul sudah mengikhlaskan atas apa yang terjadi pada Rinda kami. Dan untuk kedepannya, buat teman-teman mahasiswa atau ke masyarakat yang ikut berdemo, mohon kiranya tidak sampai anarkis seperti kayak gini. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menegaskan tujuan mereka jelas, hanya ingin menyampaikan tuntutan perubahan kebijakan pemerintah, dan tidak terlibat dalam aksi-aksi destruktif seperti pembakaran, penjarahan dan tindakan anarkis lainnya. Dan inilah yang terjadi pada tahun bersejarah dalam reformasi tahun 1998. Di bawah tekanan penguasa diktator kala itu, mahasiswa mampu menguasai gedung DPR MPR, dan bahkan memaksa Presiden Soeharto turun tahta, namun mahasiswa tidak sampai melakukan tindakan bumi hangus yang meluluhlantahkan gedung yang dibangun menggunakan anggaran negara. Kita semua prihatin dengan kebijakan tak populis ala pemerintahan Prabowo Gibran yang terkesan dilaksanakan dengan cara ugal-ugalan. Luncurkan sebuah kebijakan, namun kemudian ditarik kembali setelah terbukti tidak diterima di kalangan publik. Dari kenaikan pajak PPN 12%, kebijakan menarik gas LPG 3 kg dari pengecer, RUU Minerba, RUU TNI, pemblokiran rekening, penguasaan lahan yang tidak terurus, kenaikan pajak PBB P2 di berbagai daerah, dan lain-lain. Pemerintah nampaknya tidak siap, tidak melakukan kajian secara mendalam dan gagal memahami keinginan masyarakat bawah. Dan semua itu harus disuarakan menjadi bahan pembelajaran buat pemerintah. Namun demikian, dengan melihat eskalasi demo akhir-akhir ini yang cenderung anarkis, kita pun turut bertanya-tanya. Masihkah aksi ini benar bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat? Jika rakyat harus kehilangan kesempatan mendapatkan kesempatan bantuan dari pemerintah hanya karena pemerintah harus mengeluarkan dana tak terduga untuk membangun gedung-gedung yang dibakar, lalu di mana keberpihakan para demonstran pada rakyat? Dan disinilah peran mahasiswa dibutuhkan, hadir memberikan pencerahan kepada masyarakat sipil secara luas. Silahkan sampaikan aspirasi, tapi jangan anarkis, karena tindakan itu bukan hanya merugikan rakyat itu sendiri, tetapi juga sudah menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat tak berdosa. Sejauh ini, dalam acara pemakaman 4 korban yang ikut terbakar di gedung DPRD di Kota Makassar, belum ada pernyataan dari pihak demonstran baik pernyataan pertanggungjawaban ataupun sekedar pernyataan permintaan maaf. Bagaimana? Puas? Lihat apa yang sedang terjadi. Makassar membara, gedung DPRD-nya kini hanya tersisa puing dan arang. 3-4 nyawa melayang, bukan karena peperangan melawan musuh, tapi karena kita sendiri yang membakar rumah kita, tumbalnya saudara kita. Jakarta semakin bergejolak. Senen menjadi ladang penjarahan. Toko-toko dijebol, barang-barang diangkut tanpa ampun. Gas air mata bercampur dengan jerit ketakutan rakyat. Bandung, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Bengkulu, dan daerah-daerah lainnya, semuanya menyala dengan api dan amarah. Saudaraku, bukankah ini yang diinginkan para provokator itu? Inilah tujuan dari akun-akun anonim yang setiap hari menebar kebencian dan hasutan di media sosial. Mereka ingin kita marah buta. Mereka ingin kita kehilangan akal sehat kita. Mereka ingin bangsa ini hancur dari dalam. Dan harus kita akui, mereka berhasil. Mereka berhasil mengubah suara hati rakyat menjadi bara kerusuhan. Kita menuntut keadilan, kita menuntut kesejahteraan. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Kita justru memberi mereka kemenangan. Kita membakar fasilitas kita sendiri. Kita menghancurkan ruang hidup kita sendiri. Kita menjarah toko tetangga kita sendiri. Dan akhirnya, kitalah yang akan paling merasakan pedihnya akibat perbuatan kita sendiri. Percaya atau tidak, investor sudah melihat semua ini. Mereka yang tadinya siap menanam modal, menciptakan pekerjaan, kini mungkin berpikir ulang. Bahkan mungkin sudah ada yang bersiap angkat kaki. Apa artinya? Lapangan kerja kita akan semakin sempit, ekonomi akan semakin terpuruk, dan jangan kaget bila PHK massal segera menyusul. Ini bukan ancaman, ini kenyataan pahit yang akan kita telan jika situasi ini terus dibiarkan. Sadarlah, jangan biarkan kita jadi pion dalam permainan orang-orang yang bersembunyi di balik layar. Mereka menyalakan api, tetapi kitalah yang terbakar. Mereka meniupkan provokasi, tapi kitalah yang kehilangan masa depan. Kita sedang dipaksa saling menyakiti, sementara mereka bertepuk tangan di kejauhan. Hari ini kita harus berani berkata, cukup. Kita boleh marah, kita boleh menuntut hak, tapi jangan sampai kita hancurkan diri kita sendiri.
Karena bila bangsa ini runtuh, yang paling menderita bukanlah mereka, melainkan kita, rakyat biasa yang hanya ingin hidup layak dan tenang. Dan kepada pemerintah, para pejabat publik, kami titip harapan. Jangan hanya hadir dengan gas air mata dan barikade aparat. Hadirlah dengan langkah yang menenangkan, bukan menakutkan. Kami tahu, kalian pasti bingung harus berdialog dengan siapa, karena gerakan ini tidak jelas siapa yang mewakili siapa. Masing-masing datang dengan kemarahannya. Jaga fasilitas publik kita dengan tegas, tetapi tetap manusiawi. Tindak para provokator digital dan penyusup lapangan tanpa ampun. Dan yang terpenting, tunjukkan bahwa kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, agar keresahan tidak lagi menjadi bara yang mudah disulut. Dan satu lagi, perbaiki komunikasi publik kalian. Jaga diksi, jaga kata-kata, jangan sampai menyakiti hati rakyat lagi. Saudaraku, bangsa ini masih punya harapan. Selama kita mau menahan diri, selama pemerintah mau hadir dengan hati, kita bisa keluar dari kegelapan ini. Thank you. Pilihan ada di tangan kita sekarang. Ingin memenangkan provokator yang ingin mengeruk keuntungan di air keruh, dengan merusak bangsa yang dibangun para pendahulu kita dengan pengorbanan darah dan air mata, atau kita mulai sadar. Kritisi pemerintah karena rakyat adalah pemilik kedaulatan sesungguhnya, namun tetap memelihara perdamaian demi bangsa ini maju lebih baik lagi.